Parrot fish. Memang dipilih yang merah? Iya. Rasanya tapi yang paling enak yang merah ini. Ini di sini bilangnya jamur barat. Iya. Yang ini jamur kayu ya, iya dia memang tumbuhnya di kayu-kayu lapuk. Ini kayaknya nggak pernah ya dimakan ya yang ini Iya, ya? nggak pernah kalau ini. Ya! Ada yang masih usaha keluar di rumah ini menghasilkan sekitar 5.000 anak itik alabio per minggu. Balap sampan layar merupakan permainan tradisional kebanggaan masyarakat Pagerungan Besar Madura. Menjadi unik karena alat transportasi untuk mencari ikan ini seringkali dialihfungsikan menjadi sarana adu ketangkasan. Ini baru seru main basah kuyup. Angin menjadi sumber tenaga utama permainan ini. Biasanya lomba dimulai ketika kencangnya angin dapat menggerakkan layar. Satu sampan diisi minimal 2 orang. Satu bertugas memegang kemudi, yang lain mengarahkan navigasi. Sekali perlombaan dilakukan 2 putaran dengan bendera sebagai tanda rutenya. Ini baru keren. Jadi kalau misalnya pas banget dapat anginnya, dia cuma punya katir atau sema-sema ini cuma sebelah. Jadi kalau misalnya dipasang dua-dua, jadinya lambat. Selama perlombaan, angin yang menjadi sumber tenaga tak selalu stabil. Tinggi rendahnya kekuatan angin harus mampu diperhitungkan. Kecermatan membaca arah angin dan kelihayan mengendalikan kemudi menjadi acuan yang juga harus diperhitungkan jika ingin memenangkan pertandingan. Tak jarang air yang masuk ke dalam sampan menghambat laju kecepatan. Dibutuhkan kerjasama yang solid untuk mengatasi kondisi ini. Bayangin repotnya, sampan sekecil ini isi 3 orang. Nah, yaitu jadi memang diperlukan komunikasi yang baik. Kalau enggak, resikonya juga tinggi nih. Perlombaan sampan layar biasa dilakukan pada siang hari atau ketika air laut mulai bergerak pasang. Pada waktu tersebut, intensitas pergerakan angin biasanya mulai kencang. Derasnya arus ombak menjadi tantangan yang harus diperhitungkan tiap peserta. Pokoknya kalau misalnya layarnya di kiri, kita harus duduknya diberatkan ke kanan. Nah, giliran seperti ini terbalik, arah sebaliknya duduknya berat ke kiri. Wah, laju! Pada awalnya, sampan layar atau dikenal juga di sini dengan sebutan layar gapel adalah sarana utama untuk mencari ikan di pesisir laut. Selain itu, berfungsi juga sebagai alat transportasi ke pulau terdekat untuk berdagang. Keberadaan perahu mesin tak membuat sampan layar ini punah. Bahkan, perahu bertenaga layar ini kini telah menjadi simbol kebanggaan masyarakat Pagerungan. Ini kemudinya. Oke, baik. Itu kemudinya.
Pagerungan Besar merupakan pulau paling timur dari bentangan Pulau Jawa. Secara geografis terletak di antara Bali dan Sulawesi. Namun secara administratif tercatat sebagai bagian dari Madura Kepulauan. Menjadi unik karena masyarakat penghuni Pagerungan didominasi suku yang berasal dari Sulawesi, yaitu suku Mandar dan Bajo. Harusnya saya menang. Kita hanya sangkut di tali kapal. Aduh, seru banget. Menang ya, yang juara satu ya. Biasanya makan tembikil. Apa itu tembikil? Dalamnya seperti ini dalamnya. Dan dia menghisap ya. Oh, lucu ya. Aduh. Nah, yang ada lumut-lumut lumut-lumut dikit itu ya. Nah, ini hal yang unik lagi dari Kiluan apa? Nah, biasalah kalau masyarakat pesisir makannya ikan, tapi di saat mereka jenuh makan ikan, kreativitas muncul. Pak Amin bilang biasanya makan tembikil. Apa itu tembikil? Dia biasanya hidupnya di antara sela-sela batu ya, Pak. Nyarinya pakai ini, kayak obeng. Di bawah-bawah sini banyak. banyak. Belum kebayang tembikil kayak apa, saya juga belum kebayang. Udah sok langsung nyari. Ayo, Pak. Tembikil bernama latin Siton spesies termasuk dalam kelas Polyplacovora. Hidup menempel pada bebatuan sampai dengan kedalaman sedang. Warga sekitar biasa mencarinya di pinggiran pantai di antara bebatuan karang yang masih tersentuh air laut. Dan agak keras memang, dia nempel di sela-sela batu itu memang keras. Dan posisinya di saat nempel tuh terbalik begini. Jadi dicongkel. Dalamnya seperti ini dalamnya. Memang orang di sini makan. Makan. Ada daya semua itu. Nggak apa-apa. Atasnya seperti ada cangkang. Ada cangkang ya. Astagfirullahaladzim. Atasnya ada cangkang keras dan ada bulu-bulu. Seperti bulu babi tapi tidak setajam bulu babi. Hewan golongan moluska berbuku ini dilapisi 8 lembar kapur yang pipih bersusun, badannya dikelilingi gridel atau gelang ketapel yang kenyal. Makanannya berupa rumput laut, mikroorganisme, dan juga batuan karang kecil. Salah satu pertahanan dirinya adalah dengan cara menggulung badannya dengan kuat, persis seperti terenggiling. Dia kalau misalnya dibiar terlalu agak lama gitu diangkat, ngelengkung nih lihat jarinya. Dicicin. Iya, dan dia menghisap ya. Kayak ada nyedot-nyedot gitu. Rasanya kayak apa, Pak? Kayak ini kikir. Kayak keras ya. Iya sih, ini memang keras banget, alot gitu. Nah, ini nanti bulu-bulu halusnya ini dibersihin, cangkang kerasnya ini nanti dibuang, baru bisa diproses masak ya, Pak. Tembikil dicuci bersih, lalu direbus hingga mengeras. Setelah dibersihkan, cangkang dan bulu kikil laut ini direbus untuk yang kedua kalinya. Dicampur dengan bumbu pelengkap seperti bawang merah, bawang putih, garam, dan daun cangkil. Minta, Pak. Ya, tunggu. Mau daunnya? Mau daun? Ambil sana, di blokar. Oke. Apa lagi? Udah. Ini tambah. Ngelawan. Teksturnya alot. Mantap. Kayak kikil bener, tapi ini lebih keras dari kikil. Sebenarnya rasanya sendiri plain, nggak ada rasanya.
Tapi ini karena bumbu-bumbunya aja. Nah, ini daun tangkilnya ini yang bikin seger. Daun melinjo ya, Pak ya? Amin ya. Jadi most of all ini rasanya seperti sayur asam karena ada daun melinjonya. Tapi ininya ya begitulah rasanya. Merupakan salah satu potensi bahari yang dimiliki Provinsi Lampung. Terletak di Kabupaten Tanggamus, ekosistem di Kilauan masih sangat terjaga dengan pemanfaatan yang cukup bijak dari masyarakatnya. Ini yang unik nih, lihat finnya panjang banget, 2 kali panjangnya dari panjang fin normal. Ini memang begini kalau free dive, Bang? Iya, kalau free dive biasanya finnya panjang-panjang. Biar Cepat turunnya, jadi kita cadangan nafas tuh lebih banyak. cepat turun, cepat Iya, naik juga. Maksudnya iya. berarti di bawah itu lebih cepat pergerakannya ya? Pergerakannya intinya sih itu. Ini baru kali ini nih ikutan free dive, mau spearfishing tapi equipmentnya niat gitu. Terus kalau spearfishing jangan lupa nggak harus besar ikannya, tapi secukupnya kita ambil sesuai kebutuhan aja. That's it. Itu intinya. Jangan terlalu berlebihan, sayang ikannya mubazir. Bener. Berarti ngambil secukupnya nih, 1, 2, 3. Ambil 3 aja kalau gitu. Sudah siap turun kah? Oke, siap. Siap, yuk. Spearfishing adalah menangkap ikan dengan cara menyelam dalam waktu relatif lama, tanpa alat bantu pernapasan untuk menombak atau menembak ikan. Cara menangkap ikan ini termasuk yang paling ramah lingkungan, karena hanya ikan-ikan terpilih yang diambil dalam jumlah yang tidak berlebihan. Lihat red parrotfish, warna yang merah terlihat cerah menyala. Ikan ini sangat mudah ditemui di dekat bebatuan karang. Ini seragam patang. Ini yang depan nih parrotfish. Memang dipilih yang merah? Iya, pilihnya yang merah yang lebih enak fillet. Kalau parrotfish macam-macam jenisnya. Rasanya tapi yang paling enak yang merah ini. Paling enak yang Ini merah. kita mau bikin apa nih habis ini, sashimi atau di file? Kita di sashimi. Coba. Di sashimi ya. Ya. Yang mana? Yang parrotfish merah. Parrotfish merah. Siap. Parrotfish terkenal dengan dagingnya yang lembut dan tebal. Dagingnya berwarna putih dengan sedikit duri. Ini pas banget nih nunggu sunset, nunggu juga sajian dari Chef Tatang. Karena toko atau supermarket jauh, jadi kita pakai Seadanya. Termasuk juga talenan nggak ada kali di sini ya Kang ya. talenan nggak ada di sini. Talenan jadi fin, bukan fin jadi talenan. Aduh. Multifungsi. Baik banget kecap asinnya. Coba. Gimana Kang? Enak. Padahal nyucinya pakai air asin ya. Air asin, Terus pakai kecap asin. asin dan jeruk. Jeruk peres. Jeruk peres. Bener-bener seadanya tapi enak. Enak. Coba ya. Beneran enak. Serius, ini on cam ini tanpa ancaman sama sekali, tidak dibawa tekanan. Beneran enak. Tapi ada durinya. Gimana? Teksturnya pas banget buat sashimi, nggak terlalu lembut, tapi juga nggak keras ya, nggak ngelawan. Digigit tuh masih juicy, masih keras. Nggak amis. Ya benar. Tapi ini hanya parrotfish yang merah aja ya, sama Aja, sama yang biru.
Yang agak oke. Kalau yang warna lain itu amis. Itu amis. Berarti nggak cocok buat sashimi ya? That's it. Ya itu, kalau kita mau bikin apa yang dicari sesuai dengan keperluan. Ini dihabisin dong ya, ntar dihabisin semuanya. Enjoy the sunset. Dari ujung selatan Pulau Sumatera, petualangan berlanjut ke Bumi Banjar, Kalimantan Selatan. Itu kode rahasia sesama bebek. Artinya ayo kumpul gitu. Itik Alabio lahir sebagai persilangan itik Kalimantan dengan itik Peking, atau pedaging menghasilkan identik dengan kualitas terbaik. Nah, ini proses pemberian cemilan untuk para bebek-bebek itu. Sehari dia ngemil 2 kali. Ngemil pagi sama ngemil sore. Sekali ngemil menghabiskan 2 karung. Itu sekitar 60 kilo ya Pak ya? 60 kilo sagu. Dibuang, langsung habis. Cepet banget ya. Alabio adalah nama salah satu desa di Kabupaten Amuntai yang dijadikan sebagai nama tenar sang itik, yang bernama latin Anas platyrhynchos. Mudah dikenali dengan paruh dan kakinya yang berwarna kuning dan menjadi salah satu spesies unggul di Indonesia. Tak heran jika daging dan telurnya menjadi salah satu mata pencaharian utama warga. Kita lagi ada di desa Sungai Durai Tengah di Kalimantan Selatan. Ini adalah desa penghasil telur bebek terbesar. Sehari bisa menghasilkan telur bebek kira-kira 10.000. Makanan berupa campuran dedak ikan dan sayuran menjadi menu keseharian para bebek. Dibutuhkan waktu 3 sampai dengan 6 bulan lamanya sampai fase pembesaran bebek pedaging. Bebek petelur pun dipelihara di sini, namun hanya untuk diolah telurnya, baik sebagai panganan maupun bibit-bibit bebek baru. Bebek petelur baru bisa menghasilkan ketika menginjak umur 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Bebek-bebek ini kalau bertelur, dia selalu di sini nih, di kandangnya ini. Tapi ada beberapa sih yang tercecer. Nah, itu ada satu yang tercecer. Mungkin udah nggak tahan ngantri kali ya. Itik Alabio bisa menghasilkan 1 telur per hari. Namun hanya sekitar 75% saja di setiap kandangnya. Bebek jantan memiliki peranan penting dalam menghasilkan telur. 1 jantan mampu untuk membuahi 10 bebek betina yang siap menghasilkan telur-telur setiap harinya. Pasar telur Alabio menjadi salah satu pemasaran terpenting dalam proses pembudidayaan itik Alabio. Di pasar yang hanya ada sekali dalam seminggu inilah proses pembiakannya mulai disebarkan, di mana desa pembudidaya telur dan desa penetasan akan saling berbagi tugas. Salah satunya desa Mamar yang berperan menjadi sentra penetasan telur-telur bebek Alabio. Telurnya beda sama telur yang tadi. Kalau yang tadi dijual untuk dikonsumsi ke pasar. Kalau telur-telur yang ada di sini, ini semuanya khusus untuk ditetaskan. Di desa Mamar ini hampir semua penduduk di sini, masyarakat di sini pekerjaannya menetaskan telur itik Alabio. Dibutuhkan panas matahari untuk memulai proses penetasan. Lalu dilanjutkan dengan pengeraman buatan oleh sekam yang disebut dengan bronjong. Bronjongnya kayak gini, dari bambu bulat seperti ini. Nah, di dalamnya isinya 75 butir 1 nampan. Kira-kira di dalam ini ada sekitar 11 tingkat. 15 juga bisa. 15. Tadi udah kita gosok, sudah dijemur, masuk ke dalam bronjong. Nah, bronjong itu yang menghangatkan, oven tradisionalnya. Udah gitu, ditaruh di sini nih. Nih, dijejerin di sini. Yang udah jadi kayak gini. Ya!
Ada yang masih usaha keluar, ada yang udah main-main. Di rumah ini menghasilkan sekitar 5.000 anak itik alabio per minggu. 5.000. Ayo. Demi hasil itik terbaik, dibutuhkan kecermatan dalam melakukan setiap peran. Tak heran jika hingga saat ini permintaan pasar akan itik alabio terus meningkat. Ini yang deg-degan saya. Kayak nunggu ya proses kelahiran. Nah, ini yang kayak gini-gini nih. Terus pengen saya bantu, pengen saya buka gitu, tapi nggak boleh. Soalnya mereka harus usaha untuk keluar dari cangkangnya sendiri. Karena kalau misalnya kita bantu, masih ada sisa-sisa makanannya ya Bu ya. Nanti lemah kalau kita bantu. Saya udah ngebantu 3 persalinan. Cuman gitu, perjuangannya berat. Dorong, begitu keluar, pada lemes semuanya. Musim hujan senantiasa membawa berkah, tak terkecuali bagi masyarakat yang tinggal di lereng selatan Gunung Kelut. Jenis jamur hutan yang paling populer di Tulung Rejo Blitar adalah jamur barat. Yakni jenis jamur yang sering tumbuh saat curah hujan tinggi disertai angin. Kata barat sendiri dalam bahasa Jawa digunakan untuk menyebut musim hujan angin. Jamur barat biasa tumbuh di hutan, daerah perkebunan, bahkan hingga hutan tepi pantai yang lembab. Banyak sumber menyebutkan jamur barat memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dari daging ayam dan tempe. Ini adalah jenis jamur yang dapat dikonsumsi manusia karena tidak mengandung racun. Kayak payung ya. Ini di sini bilangnya jamur barat. Iya. Oke, disebutnya jamur barat. Nah, ini memang banyak kalau misalnya lagi pas angin, pas hujan kayak gini ya. Iya. Nah, ini tapi dia koloninya tidak yang banyak gitu, nggak yang lebar rame koloninya. Nah, ini cuman paling 1-2 aja. Iya. Dan yang pasti ini enak sekali rasanya kalau dimakan. Benar? Iya, benar. Peran jamur tanah dan jamur kayu di alam sebagai dekomposer, pengurai organisme yang mati seperti pada kayu. Jenis jamur yang paling banyak kita temui di batang kayu ini adalah jamur kuping. Jamur kuping ditandai dengan tekstur jeli yang kenyal berwarna hitam keunguan. Jamur ini menjadikan batang kayu mati sebagai media tumbuhnya. Semakin lembab udara di sekitarnya, maka daunnya akan semakin lebar. Nah, kalau yang tadi itu jamur tanah, yang ini jamur kayu ya, iya dia memang tumbuhnya di kayu-kayu lapuk. Nah, untuk jenis jamur kayu ini banyak yang bisa dikonsumsi, tapi kalau kata reporter saya ini yang paling enak. Nah, dia punya lapisan gelatin dan ada seperti, saya geli nih megangnya, tulang-tulang rawan. Nih, makanya disebutnya jamur kuping, nah, karena ada telingnya. Nah, karena ini udah besar, terus udah kayak mulai layu, mulai turun, karena biasanya yang baru-baru itu yang kecil-kecil begini. Saya geli, Pak. Jamur kuping ini sering dijadikan bahan campuran obat-obatan yang dapat memperlancar peredaran darah. Tidak semua jamur dapat dikonsumsi. Beberapa di antaranya memiliki kandungan racun yang tinggi. Jamur yang beracun dapat dikenali dari warnanya yang mencolok, bau yang kuat, atau jumlah spora yang sangat banyak. Ini kayaknya nggak pernah ya dimakan ya yang ini Iya, ya? nggak pernah kalau ini. Nah itu, jadi memang kalau pas musim hujan kayak gini memang banyak sekali jamur gitu. Tapi kalau kita mau mengkonsumsi, kita juga harus tahu mana jamur yang bisa dimakan, mana yang beracun. Nah ini, saya belum pernah lihat nih sebelumnya. Ini satu gerombol ya? Bukan
Ini satu gerombolan ya, satu Iya, koloni nih dia ya. satu koloni. Nah, patokannya kalau misalnya dia yang beracun itu, dia ada sporanya nih, dedek-dedek. Nah, ya benar. Nih dedeknya ini nih. Ada kayak dedak-dedak atasnya ya, bulu-bulu halus gitu. Nah itu tadi kita harus tahu konsumsi. Kalau kita mau makan sesuatu itu kita harus tahu yang bisa dimakan mana. Nah ini abis ini saya udah ditungguin sama ibu-ibu, mau dibikin jamur botok. Mau dibikin botok jamur. Enak ya Pak ya? Yang tadi. Oke, jadi memang di mana-mana botok itu identik dengan kelapanya sedikit dan rasanya yang pedas. Tapi hari ini kita mau bikinnya spesial, lihat. Perbandingan kelapa sama jamurnya 3:1 nih. Jamurnya berapa baskom, sementara kelapanya sedikit. Nih mau bikin spesial berarti ya? Iya. Nah, semakin banyak jamur dalam botoknya itu sendiri, rasanya pasti akan semakin enak. Nah, ini memang sedap, betul. Nah, ini makanan musiman sebenarnya karena tidak dalam 1 tahun itu tidak setiap tahun ada nih jamur-jamur yang bisa dimakan untuk botok. Ini lagi ada, kita mau bikin kuliner botok jamur. Belum 4. Nah pokoknya kalau misalnya dirasa ini begitu sampai mulut, yang enak itu yang ini nih, yang jamur tanah. Lebih kenyal ya? Rasanya emang lebih kenyal. Padahal ini sudah cukup matang masaknya ya? Sudah.